Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan kesehatan yang prima, rezeki yang luas, kemudahan, keberkahan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Ya, untuk malam hari ini Mr. Zack ingin bercerita tentang kisah mistis atau kisah mengharukan yang dialami oleh seseorang ya. Kita samarkan saja namanya dalam cerita ini sebagai Mas Adi gitu ya, nama samaran. Ini terjadi sudah berapa puluh tahun yang lalu ya. Ketika itu Mas Adi masih kira-kira kelas 3 atau kelas 4 SD, kira-kira tahun 94 95 gitu. Mas Adi ini anak terakhir, anak bungsu, punya 2 orang kakak perempuan, dan ayahnya Mas Adi ini bekerja di kota lain ya, yang seringkali pulangnya tuh mungkin bisa sebulan sekali, bisa 2 bulan sekali gitu. Pada waktu itu Mas Adi tidak mengetahui ayahnya ini bekerja di bidang apa gitu. Yang tahu ayahnya Mas Adi ini bekerja di luar kota dan pulangnya bisa sebulan sekali, bisa 2 bulan sekali ya. Ini cerita ini berdasarkan pengalaman Mas Adi dirangkai ketika dia masih kecil gitu ya. Nah, sampai suatu ketika ada kabar duka gitu ya, bahwa bapaknya Mas Adi ini meninggal di kota tempat beliau bekerja. Tapi sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini, yang sudah mampir, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada suatu balasan atas kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon izin di subscribe terlebih dahulu, karena subscribe adalah sebuah kebaikan dan subscribe akan membuat Mr. Zack lebih bersemangat dalam membuat konten horor terbaru. Oke, kita lanjut ya. Ada kabar duka yang mengabarkan bahwa ayahnya Mas Adi ini meninggal di rantau di kota tempat bekerja gitu ya. Yang mengabari adalah teman seperjuangan atau teman kantor dari sang ayah gitu ya. Singkat cerita, setelah ada berita acara pemeriksaan dari pihak-pihak yang berwajib, dari pihak kepolisian maupun dari pihak perusahaan, karena memang meninggal ini bukan meninggal dalam tugas ya, bukan meninggal ketika mengerjakan tugas, tapi meninggal dalam luar dinas, tapi berada di luar kota. Jadi bagaimanapun juga pihak perusahaan ada semacam tanggung jawab moral untuk mengirimkan jenazah menuju ke tempat tinggal ya. Setelah berita acara visum dan sebagainya, memang meninggal karena sebab-sebab alami ya, meninggal karena sebab-sebab alami, bukan karena misalkan kecelakaan kerja dan bukan karena tindak kriminal. Oke, setelah jenazah ini diterima oleh pihak keluarga, Mas Adi ini baru tahu dari para pelayat termasuk teman-teman bapaknya bahwa bapaknya ini bekerja di sektor konstruksi ya. Jadi bapaknya Mas Adi ini bekerja sebagai ya mungkin kita bilangnya tukang bangunan gitu ya, atau orang yang tapi ikut suatu CV, ikut suatu perusahaan kontraktor yang membangun proyek-proyek gitu. Meninggal karena sebab alami, karena sakit ya, bukan karena perbuatan kriminal atau bukan karena meninggal dalam tugas. Nah, singkat cerita, setelah jenazah dimakamkan dan sebagainya, malam ketiga, jadi setelah selesai, umumnya kalau di Pulau Jawa ya, entah di tempat lain, entah di Pulau Jawa, kalau muslim itu kan ada pengajian atau tahlilan sampai dengan ya malam pertama, malam kedua sampai dengan malam ketujuh. Jadi
waktu itu Mas Adi ingat ya, karena dia walaupun dia masih kelas 3 SD, dia ingat setelah selesai tahlilan dia membantu ibu dan kakak-kakak perempuannya, termasuk membantu orang-orang sekitar untuk membereskan bekas-bekas pengajian tadi ya. Ada biasanya kan disuguhi, ada kacang, ada apa, dia beres-beres gitu. Ketika membawa ke dapur ini terpisah dari rumah utama, kemudian untuk dapur, kemudian di luar dapur itu ada semacam tempat untuk masak. Jadi masak di luar pakai kayu. Ini yang ini dapur yang untuk makanan bersih. Nah, ketika akan membuang sampah keluar di sudut dekat kamar mandi, Mas Adi ini melihat bapaknya berdiri ya. Bapaknya berdiri tapi tidak berkata apa-apa. Bapaknya berdiri dalam pakaian biasa ya, bukan dalam dikafani atau dipocongi, tidak, tapi dalam bentuk pakaian biasa. Mas Adi ini sempat tertegun gitu ya, walaupun dia masih kecil tapi dia sudah bisa menganalisa, bapak saya sudah meninggal 3 hari yang lalu, sudah dimakamkan, itu siapa gitu ya. Karena di dapur banyak tetangga yang membantu bersih-bersih, jadi Mas Adi ini walaupun takut tapi tidak begitu takut lah. Dan karena itu Mas Adi menjadi takut kalau buang air keluar, karena harus lewat semacam kayak tanah kosong ya. Jadi pintu belakang ada tanah kosong, itu untuk dapur pakai kayu, itu baru kamar mandi. Dia sering minta tolong sama sepupu atau sama kakaknya ya, mbaknya yang sudah dewasa. Mbaknya ini marah gitu ya, bukan marah ya, mbaknya ini malas mengantar. Biasanya berani, kok sekarang nggak berani. Lagi pula di rumah masih banyak saudara jauh yang masih menginap di rumah. Mas Adi ini cerita ke kakaknya bahwa dia ngeliat bapaknya di kamar mandi. Mbaknya marah gitu ya. Kamu, istilahnya mungkin kamu bahasa Jawanya ketok-ketokan ya, mungkin kamu hanya salah lihat atau kalau suara terngiang-ngiang, mungkin kamu terbayang-bayang ayah gitu ya. Jadi seperti melihat gitu. Si kakak yang pertama ini nggak percaya, sampai besoknya si kakak ini melihat si bapak. Ketika si kakaknya mau ke kamar mandi, ngeliat bapak di sudut halaman belakang ya, yang karena si kakak mau ke kamar mandi, begitu keluar dari kamar mandi menghadap ke arah rumah, di sisi yang belakang rumah itu ngelihat sang ayah berdiri ya, dengan muka biasa ya, bukan muka menyeramkan, bukan muka pucat, bukan muka berdarah ya, seperti manusia hidup saja. Itu pakai pakaian biasa, bukan dikafani dan bukan dipocongi gitu. Si kakak ini teriak dan membuat orang yang di rumah ini sempat geger. Setelah si kakak cerita kepada orang rumah, termasuk kepada ibu, ya sama, ibunya mengatakan, ini kamu ketok-ketokan ya, bahasa Jawanya, kamu terbayang-bayang ya, mungkin semua masih sayang sama si bapak, tolong diikhlaskan. Mungkin kalau kita nggak ikhlas, bapaknya belum bisa pulang ke sana. Dan ternyata setelah ajak ngobrol satu keluarga, hampir semua anaknya ini diperlihatkan ya, bahkan sang ibu yang paling akhir untuk diperlihatkan yang sosok yang menyerupai bapak yang sudah almarhum ini, yang sudah dimakamkan seminggu yang lalu. Si ibu pun akhirnya percaya bahwa anak-anaknya melihat gitu ya. Tapi si bapak ini tidak memberikan misalkan hal yang menakutkan, muka yang seram, tidak ya, hanya diam, tidak memberikan pesan atau memberikan perintah tidak. Kemudian kalau di Pulau Jawa kan, selain pengajian malam pertama sampai malam ke-7, nanti ada yang namanya 40 harian gitu ya, 40 harian. Nah, ketika menjelang persiapan untuk 40 harian ini, sang ibu ini di dalam mimpi didatangi si bapak. Mas Adi pun juga di mimpi didatangin si bapak gitu ya. Si bapak itu cuman menunjuk ke sebuah rumah, dan di situ ada
seorang laki-laki yang dimana ketika diingat-ingat itu laki-laki itu baik Mas Adi maupun ibunya tuh nggak kenal gitu ya, ini siapa gitu ya. Tapi karena memang harus ada pengajian malam ke-40 ya, 40 harian ya, dipersiapkan gitu ya. Oke, ya mungkin kalau pengajian kan biasanya kan ada suguhan. Jadi mereka sibuk untuk membuat suguhan ya, seperti mungkin katakanlah membuat kacang rebus, membuat kue dan sebagainya, rebus air untuk buat teh dan sebagainya. Sampai ketika malam hari setelah selesai pengajian itu ya, setelah yang menghadiri itu kan kerabat dan tetangga kanan kiri ya. Setelah selesai pengajian untuk malam ke-40 kira-kira jam 8 itu ada kendaraan datang ya, ada sebuah mobil itu datang ke rumah Mas Adi gitu ya. Dan keluarga nggak curiga karena memang biasa kan orang kalau bisa jadi mendengar teman atau koleganya meninggal dunia baru bisa datang saat itu, dia akan datang memberikan ucapan belasungkawa atau memberikan penghiburan, itu kan hal yang wajar ya. Dipikir mobil yang berhenti ini ya temannya si bapak yang akan mengucapkan belasungkawa gitu. Singkat cerita, setelah pengemudi mobil itu turun, dan ternyata benar ya, pengemudi mobil itu memperkenalkan diri sebagai teman bapaknya dari rantau, dari kota yang memang dari kota yang dimana si bapak ini bekerja gitu. Singkat cerita ke situ, kedatangannya pertama untuk mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya si bapak, dan yang kedua si teman itu ya, kita sebut saja namanya Om Edo ya, nama samaran ya. Om Edo ini mengatakan bahwa dia selama 40 malam ini selalu didatangi lewat mimpi ya, diperimpeni bahasa Jawa, lewat mimpi bahwa memang Om Edo ini memiliki hutang kepada si bapaknya Mas Adi ini ya. Jadi dia minta supaya ibaratnya untuk kelangsungan ekonomi rumah tangga, tolong hutang-hutangmu dibayar atau dikembalikan gitu. Maka karena kesibukan dan lain hal ya, sampai belum datang, maka tiap malam itu didatangi. Dan setelah diingat-ingat, baik ibunya Mas Adi maupun Mas Adi bisa merecall atau bisa mengingat-ingat bahwa memang muka orang ini, muka Om Edo ini yang diperlihatkan ketika Mas Adi maupun ibunya ini mimpi di malam ke-7 meninggalnya si bapak ya. Si Om Edo ini mukanya seperti apa, baru bisa merecall bahwa orang ini yang ditunjuk si bapak ketika tahlilan hari ke-7. Si Om Edo ini kemudian minta maaf karena bukannya tidak berniat untuk mengembalikan, karena memang dia harus cari pinjaman dulu sana sini untuk mengumpulkan jumlah yang pada waktu itu cukup besar ya. Pada waktu itu kalau nggak salah Mas Adi melihat uang 2 juta itu baru saat itu, tapi 2 juta tahun 94-95 itu kan yang jumlah yang sangat besar ya. Kemudian si bapaknya pernah cerita, mungkin seperti firasat atau apa gitu, dia pernah cerita kalau nanti kalau saya meninggal tolong beritahu kepada keluarga saya bahwa saya punya hutang juga ya, punya hutang kepada si A, si B, si C sekian, tolong tolong dibayarkan supaya jalan saya di alam sana tidak terhambat. Jadi ya, si Mas Edo ini membayarkan 2 juta, kemudian Mas Edo ini menuliskan seperti wasiat apa yang dikatakan oleh almarhum bapaknya Mas Adi, bahwa si bapaknya memiliki hutang kepada teman-teman ya, misalkan kepada si A 10.000, kepada si C 15.000. Jadi minta tolong untuk dikembalikan ya. Jadi karena itu amanah, kemudian mencoba tanya ke kantor atau ke CV tempat kontraktor pembangunan ini berkantor gitu kan, nama-nama rekan kerja ya. Ternyata memang betul ya, ada rekan kerja yang mengaku bahwa memang dia meminjamkan uang ya, misalkan untuk makan siang atau untuk apa, ada yang 10.000, ada yang 15.000, dan itu memang persis cocok dengan apa yang dicatatkan oleh Om Edo. Misalkan si A mengatakan saya kalau nggak salah minjemin 10.000, catatannya Om Edo juga
si bapaknya Mas Adi berhutang kepada si A sebesar 10.000. Jadi singkat cerita, setelah Om Edo membayar hutang ya, dari hutang itu dibayarkan kepada masing-masing yang pemilik piutang. Jadi masih ada sisa uang yang kira-kira sekitar 1,8 juta ya. Untuk ukuran tahun 95 ya sangat besar. Jadi setelah itu ibunya Mas Adi membuat usaha dari uang dari peninggalan suaminya atau dari bapaknya Mas Adi. Demikian cerita untuk malam hari ini ya. Wallahu a'lam bishawab ya, bahwa memang hutang adalah sebuah janji yang kita pertanggungjawabkan ya. Bahkan seperti hadis bahwa roh seseorang itu akan tergantung sampai hutangnya terbayar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian cerita untuk malam hari ini. Semoga teman-teman semua terhibur. Sebelum itu saya penuhnya horor untuk diri. Sekali lagi ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan teman-teman untuk berkembangnya channel ini, yang sudah mendengarkan, yang sudah sudi mampir, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Itu saja untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.